Halo, hehehe, anjay, seluruhku, how are you, piye kabari? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dan diberikan rezeki yang melimpah serta umur yang panjang pastinya. Kembali lagi bersama kami di channel Mister Tu, bukan Mister yang suka kentu. Di video kali ini, gue akan merangkum sebuah film yaitu John Wick yang kedua, di mana film ini adalah sequel dari John Wick yang pertama. Film ini dirilis pada tanggal 8 Februari 2017. Langsung saja, sebelum video ini dimulai, akan lebih baiknya bagi yang belum subscribe dahulu. Karena satu subscribe dari kalian adalah AdSense yang berharga bagi gue. Tanpa bercincong-cincong, kita mulai saja. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang John Wick yang sedang mengendari mobilnya, mengejar anak buah dari seseorang yang bernama Abram. Abram ini adalah kakak Viggo. Kalau kalian sudah menonton chapter yang pertamanya, pasti kalian tahu siapa si Viggo ini. John mengejar anak buah Abram untuk mendapatkan kartu agar bisa mengakses gedung milik Abram dan bisa mendapatkan mobilnya kembali. John ingin mengambil mobil Ford Mustang yang telah dicuri oleh anak Viggo, yaitu Joseph. John harus menghadapi para anak buah Abram yang cukup banyak dengan nyali dan kekuatannya sendirian. Tak hanya itu, ketika John mengambil Mustang kembali, dia juga mendatangi Abram, yaitu pemimpin dari tempat tersebut, untuk diajak berdamai oleh John. Dengan meminum ciu yang dituangkan ke gelas oleh John dan memberikannya kepada Abram. Scene pun berganti. Saat di rumah John, mobil John tampak rusak parah anjir. Kalau gue jadi John gue rombengin tuh mobilnya. Lalu John meminta bantuan kepada Aurelio untuk memperbaikinya. Aurelio adalah si pemilik bengkel mobil sekaligus sahabat John yang dulu pernah mengajar Joseph. Saat Joseph dengan bangganya membawa mobil John ke tempatnya dan meminta bantuan Aurelio agar diberi surat baru. Pada suatu malam, John didatangi oleh seseorang bernama Santino D'Antonio, yaitu orang yang dulu pernah bekerja dengan John. Santino termasuk orang dengan kekuasaan yang cukup besar di wilayah Italia. Santino adalah orang yang membantu John hingga John bisa pensiun dan menikahi Helen, kekasih John yang sudah meninggal. Santino dan John membuat kontrak pada marker, dan kontrak itu diikat dengan darah sehingga tidak bisa melanggar janji tersebut. Antonio kembali menunjukkan marker tersebut untuk meminta imbalan atau layanan atau impact kepada John agar memenuhi permintaannya. Akan tetapi, John menolaknya karena John merasa dirinya sudah pensiun dan tidak ingin mengambil bagian lagi dalam pekerjaan yang dilakukan dulu. John pun menganjurkan Antonio untuk pulang atau ngusir dah, kata halusnya. Bos besarnya diusir, guys. Mendengar perkataan John yang seperti itu, Antonio menunjukkan wajah tidak terimanya dan menghancurkan kediaman John dengan Grand Launcher-nya hingga rumah John tuh luluh lantah dengan api. Wah, kasihan banget si John ini. Udah pengen pensiun tapi kok sulit. Aduh. Setelah mengalami kejadian tersebut, John pergi ke hotel Continental dengan pakaiannya yang apa adanya. John pergi menemui Winston. Winston adalah pemilik hotel yang ada pada wilayah Continental tersebut. Winston mengatakan pada John bahwa John harus menghargai marker tersebut karena hal itu bersifat mutlak. Lalu John pun pergi menemui Santonio untuk memenuhi keinginan Santino, yaitu membunuh saudara Santino yang bernama Diana.
agar Santino dapat menduduki posisi jabatan tertinggi dan mendapatkan tahta paling atas. Setelah John menyetujui permintaan Santino, John pun pergi ke suatu tempat, tepatnya seperti pegadaian gitu nggak sih? Dan di sana John mengambil kotak yang berisi pakaian, uang, dan senjata. Tak hanya itu, dirasa perlengkapan yang jauh kurang, John pun pergi ke Roma untuk menyiapkan segala peralatannya untuk mendukung aksinya ini. Dimulai dari jas anti peluru, senjata api, dan skema peta untuk memasuki wilayah Diana. Dan tiba malam hari, saatnya John pergi ke tempat Diana dan segera menyelesaikan misinya. Di sana ada seorang wanita tomboy bernama Ares, ya tulisannya Ares. Ares adalah pengawal pribadi Santino yang ditugaskan untuk mengawasi John. John pun menyusup ke pesta perayaan Diana dan berhasil menemui Diana. Dengan mudahnya saat Diana dihadapkan dengan sesosok John, Diana pun menyadari bahwa John telah dikirim oleh saudaranya untuk membunuhnya. Diana pun memilih mati di tangannya sendiri alias bunuh diri. Nah terus Johnnya ngapain kesini kalau Diana bunuh diri? Tunggu. Diana pun segera melepas pakaiannya dan berendam ke dalam kolam. Diana pun mengambil pisau berbentuk menjepit rambut yang diambil dari rambutnya. Langsung menyayat tangannya sendiri hingga mengeluarkan darah yang bercucuran. John pun mendekati Diana yang sudah mulai tak berdaya dan segera menembak kepala Diana agar memastikan jika Diana benar-benar mati. Setelah itu, John pun pergi dari tempat Diana. Di sana, anak buah Diana menyadari jika John muncul dengan lagak yang mencurigakan. Tak lama dari itu, mereka pun baku tembak dan memicu para kru Diana untuk segera mengejar John yang akan kabur. John pun berhasil kabur menjauh dari keramaian. Akan tetapi saat di pertengahan jalan, John ditabrak oleh pengendara mobil yang tak lain adalah pengawal pribadi Diana bernama Cassien. Cassien yang menyadari ke arah mana John kabur, mereka pun akhirnya baku hantam. Hingga tak sadar mereka memasuki hotel di mana hotel tersebut adalah wilayah kontinensial. Sebagaimana wilayah tersebut adalah wilayah dilarangnya ada kegiatan bisnis atau pembunuhan atau baku hantam. Saat itu juga perkelahian antara Cassien dan John pun berhenti dengan diperlihatkan mereka berdua sedang minum ciu bersama. Wah, bisa gini ya, padahal tadi gelut-gelut, sekarang jadi baikan. Tiba saatnya tugas John selesai. John pun menelepon Santino dan mengatakan bahwa tugasnya telah usai. Tapi sekejap Santino menghargai kerja kerasnya John yang telah berhasil membunuh saudaranya yaitu Diana. Akan tetapi, Santino juga merasa ingin membalas dendam atas kakaknya yang terbunuh oleh John Wick. Lah, karepe Santino iki apa sih? Emosi gue jadinya. Santino pun menelepon operator untuk membuka lelang atau sayembaralah gitu mungkin istilahnya ya. Bagi siapa saja yang bisa membunuh John Wick, $7 juta akan menjadi hadiah dari pekerjaan tersebut. John pun merasa tidak tenang karena seluruh pembunuh bayaran yang ada di kota berlomba membunuh John hingga saatnya John bertemu dengan Cassien lagi. Dan John pun berhasil mengalahkan Cassien dengan memancapkan pisau pada dada Cassien. Tetapi John tidak membunuhnya karena John menganggap itu adalah bentuk profesional pembunuh bayaran karena John telah ditraktir minuman. John yang terluka dan tidak memiliki amunisi senjata segera meminta bantuan kepada istilahnya teman lamalah atau penguasa penjahat bawah tanah, yaitu Raja Bowery. John meminta bantuan meminjamkan 7 peluru dan meminta anak buah Raja Bowery membimbing John agar cepat sampai ke tempat Santino. Akhirnya, John sampai ke sebuah pesta. Di tengah-tengah pesta tersebut, John muncul dan menembak satu persatu pengawal Santino. Memang selalu barbar nih orang ya.
Singkat cerita, John bertemu dengan Ares dan terlibat baku hantam dengan Ares. John pun berhasil mengarahkan Ares dengan mudahnya. Meski begitu, Santino pun berhasil kabur ke wilayah konfidensial. Di sana, Santino beranggapan meski John dapat menemukannya, John tidak akan berani membunuh di tempat itu. Saat John datang, Santino dengan sombongnya berbicara dengan John. Tak berpikir panjang, John pun menembak Santino. Seketika Santino pun mati. Setelah sesaat itu, John pun menemui Winston. Karena John telah melakukan pembunuhan di wilayah terlarang tersebut, Winston pun mengatakan pada John bahwasanya semua kendali orang yang ada di wilayah tersebut adalah kendalinya. Winston pun memberi waktu 1 jam untuk John agar John membalikkan diri. Karena ya seperti yang kalian ketahui, wilayah konfidensial bagi siapa yang melanggarnya pasti akan dibunuh oleh manajemen konfidensial. John pun perlahan berjalan menjauh dan mulai berlari. Dan film pun berakhir. Terima kasih seluruhku sudah mampir ke channel ini. Dan semoga video ini menghibur seluruhku semuanya. Dan bagi kalian yang ingin menonton filmnya, silahkan tekan link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.